Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, saya mengganggu waktunya karena saya ingin bertanya tentang kasus-kasus yang pernah Bapak tangani di sekolah, dan mungkin saya ingin sharing dengan Bapak itu terkait dengan keputusan-keputusan yang Bapak ambil di sekolah. Dan juga saya ingin belajar dari Bapak apa yang telah diputuskan oleh Bapak tentang kasus-kasus yang ada di sekolah kita ini. Baiklah, langsung saja Bapak. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus seperti apa yang Bapak tangani? Dilema etika, identifikasi yang pertama, saya hanya memperhatikan atau menyaksikan semuanya bermasalah, dua-duanya itu bermasalah, baik itu yang baik ataupun yang tidak baik, dua-duanya itu masalah sih sebetulnya gitu. Tapi setelah diperhatikan, setelah disaksikan, khusus secara pribadi saya menangani permasalahan tersebut ini betul-betul penuh dengan dilema. Semula penuh dengan dilema. Kembali dalam mengambil keputusan ini, saya menyadari bahwa saya hanyalah sebagai manusia biasa. Kemudian kita semua hidup di negara hukum. Artinya negara ini punya hukum atau punya aturan, yang akhirnya saya hanya sebagai pelaksana berbagai aturan yang dikeluarkan pihak terkait, khususnya dari Dinas Pendidikan, dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Apa kata undang-undang, itulah yang harus dilakukan. Nah, sehingga di situ saya penuh dengan dilema. Jadi dua-duanya bermasalah. Kalau menurut saya mana yang benar atau mana yang salah, secara kasat mata saya semuanya salah dan bermasalah. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 mah gitu. Jadi ini hanya mengidentifikasi, rasanya mengidentifikasi. Menurut saya belum ada yang sesuai dengan aturan yang merujuk kepada menjalankan aturan yang menciptakan dunia ini, pengisi dunia ini, termasuk manusia itu sendiri. Dengan catatan manusia dilahirkan, diberi aturan untuk hidup, sehingga aturan itu banyak di zaman sekarang ini, aturan tersebut banyak yang dilanggarnya. Ya, baiklah Bapak, terima kasih. Gitu. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan tersebut?
untuk mengambil keputusan dari berbagai dilema tadi, saya hanya bisa merujuk kepada aturan yang pokok yang menjadi sumber dari segala hukum, hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, kembali kepada fitrah, yaitu undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dikembalikan apabila merujuk kepada undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lakoni, saya kerjakan. Apabila istilahnya berbenturan dengan aturan tersebut, maka saya tinggalkan, saya biarkan. Dipersilahkan untuk menentukan keputusan sendiri, mengambil tindakan sendiri, dengan catatan bagi saya secara pribadi khusus, pasti mereka itu ada pertanggungjawabannya. Ya. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini. Jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut ya seperti apa gitu Pak, untuk penyelesaiannya terkait dengan kepentingan tersebut. Nah, prosedur yang saya terapkan, prosedurnya kita duduk bersama, Ya. kemudian menyadari bahwa belajar itu tidaklah ada tuntasnya. Kalau selagi masih hidup, kita punya beban moral, beban etika, beban tanggung jawab, yaitu belajarlah selagi hidup. Kita duduk bersama, belajar bersama-sama, mengambil keputusan yang dapat memberikan unsur manfaat, maslahat bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, terima kasih Pak. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak tangani? Hal-hal apa saja itu yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Yang dianggap efektif itu kita kembali kepada tatanan hidup bernegara dan bermasyarakat. Di negara ini ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada Pancasila gitu. Sesuaikan dengan poin-poin tersebut. Apalagi kalau di zaman Orde Baru mah ada istilah P4 yang menjabarkan tentang butir-butir Pancasila. Nah, di situ sudah tersurat berbagai makna yang sangat akurat lah, sangat identik dengan harapan-harapan katanya kurikulum Merdeka teh berfokus kepada siswa yang dimulai dengan proyek penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di resapi, didalami, lalu dijalani, dilaksanakan, nah semua nilai-nilai itu sudah tersedia dari zaman dulu gitu. Mungkin itu saja. Kemudian Pak, selama Bapak menangani kasus-kasus terkait dengan dilema etika, nah hal-hal apa saja
yang menjadi tantangan dari kasus tersebut gitu Pak. Tantangannya seperti apa dalam menanganinya? Di saat ini kebanyakan manusia itu istilahnya suka membuat vonis atau opini atau pendapat tentang seseorang atau pelaku dalam kemelencengan etika moral tersebut selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal negatifnya. Itu jauh dari memandang positif. Bahkan kalau saya berpedoman ucapan itu adalah doa, sehingga dalam ucapan-ucapan itu yang paling saya rasakan berat itu sangat miris dengan memvonis bahwa dia itu kebiasaannya begini-begini hal negatif, nanti juga ke depan pasti bakal anu dalam hal negatif. Nah, yang lebih riskan, lebih miris itu yang paling membebani utek saya gitu, yang paling membebani benak saya seperti itu. Jauh punya pendapat bahwa kita belajar. Jadi yang dikeluarkan itu seolah-olah benar. Padahal belum tentu. Ya itulah tadi, mau kerso lah, silakan mau apa terserah gitu. Yang penting orang lain seperti itu, saya mah seperti inilah. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya terkait dengan penyelesaiannya, apakah Bapak itu punya langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak punya jadwal, bentuk atau prosedurnya seperti apa gitu Pak dalam penyelesaiannya? Yang pertama, kita tindak lanjuti di tempat. Apabila belum menemukan titik temu di tempat itu sendiri, maka dipersilakan untuk bertanya kepada narasumber atau sumber bicara yang mengarahkan hal kebaikan. Jadi kalau misalnya semisal saya memberikan statement begini atau aturan seperti ini, kalau tidak mengerti aturan tersebut maka jangan ditanyakan kepada orang lain yang tidak mengeluarkan statement tersebut. Datangilah, kunjungilah, atau samperinlah gitu. Dekati orang yang mengeluarkan statement tersebut. Bisa sekaligus di situ selesai ataupun di luar waktu tersebut bisa dilaksanakan. Ya, baiklah Bapak, terkait dengan faktor-faktor ya atau daya dukung dari luar, apakah ada seseorang yang membantu Bapak dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah kita ini dalam pengambilan keputusannya seperti apa? Apakah ada seseorang yang mendukung Bapak? Kalau di sini mah kita tahu sendiri orang sini bagaimana cara mengambil keputusan, dengan siapa kita berbicara. Ya, salah satunya ada organisasi komite atau komite sekolah, kita ajak bicara bisa gitu. Kemudian melalui pengawas bina sekolah yang dijadikan sebagai narasumber bagi aturan yang berlaku atau undang-undang yang berlaku di zamannya gitu. Kita selalu bicara dengan pihak dinas melalui pengawas bina, termasuk dengan komite sekolah yang menguasai
lingkungan di sini. Jadi pada intinya Bapak selalu bekerja sama dengan komite sekolah, kemudian juga Ya, atasan dinas. Bapak, Ya. pihak dinas. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, ya, kira-kiranya pembelajaran apa yang telah didapat oleh Bapak dari pengalaman Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika. Jadi pembelajarannya seperti apa gitu, yang bisa diambil. Selama ini yang bisa diambil dari berbagai kejadian, Ya, saya hanya bisa tersenyum miris. ya, Saya hanya belajar, betul-betul belajar bahwa yang berupa hidup itu syarat dengan aturan, terutama aturan dari Yang Maha Kuasa. Kalau dilaksanakan maka akan memberikan kebaikan. Kalau tidak dilaksanakan aturan tersebut penuh dengan resiko. Ucapan saya, selamat menikmati hasil perjuangan saudara, apapun itu yang dilakukan. Menjalankan kebaikan akan menuai kebaikan. Pura-pura tahu dalam aturan, aturannya sudah ada, membuat lagi aturan. ya. Silahkan, selamat menikmati hasil perjuangan saudara. Saya hanya belajar untuk diri saya sendiri, menyelamatkan dan membahagiakan diri pribadi ini baik di dunia maupun di akhirat. Tidak fata morgana atau semu, pura-pura, tapi harus benar-benar aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Yang Maha Kuasa itu kita patuhi, kita jalani. Semuanya itu mengatur tentang hidup, masa hidup dan kehidupannya sekaligus. Tidak ada kata lain, kalaulah kita berpegang teguh kepada aturan tersebut, maka keberuntungan dan keselamatan. Kalau tidak berpegang kepada aturan tersebut, sebaliknya, silahkan, semuanya sudah memiliki pertanggungjawaban masing-masing. Dalam artian saya mencari dan belajar dari apa yang dikatakan, semuanya ada penanggung jawabnya. Semuanya ada penanggung jawabnya, baik yang baik ataupun yang jelek. Hanya itu. Silahkan mau jadi robot Allah atau jadi robot selain Allah, jadi robot makhluk. Gitu weh. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya dan menjadi pembelajaran bagi saya kedepannya terkait dengan kasus-kasus dilema etika, dan saya akan belajar dari Bapak dan akan mengaplikasikannya di lapangan terkait dengan solusi-solusi yang terbaik, yaitu sesuai dengan aturan yang diberlakukan, dan juga kita tidak boleh membuat aturan di dalam aturan, ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.